Bismillahirrahmanirrahim. Hai kunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum amma ba'd. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan sore hari ini kita masih diizinkan dan dimudahkan oleh Allah untuk bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi An-Natiqina Biha. Selalu kita berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa mencatat aktivitas kegiatan yang kita lakukan menjadi satu aktivitas kegiatan yang akan memberatkan timbangan amalan kebaikan kita di yaumul qiyamah kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan kelak di yaumul qiyamah menjadi hujjah penolong untuk kita semua. Dimudahkan langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita nikmat hidayah, nikmat istiqomah agar senantiasa kita dimudahkan di dalam beramal soleh. Allah mudahkan kita di dalam menuntut ilmu syar'i. Allah mudahkan kita untuk menggapai ilmu agama yang kita pelajari. Dan semoga ilmu yang kita dapat senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya yang mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Dan semoga kita termaksud di dalamnya, termaksud dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah mematikan kita kelak nanti, kita semua dimatikan, diwafatkan oleh Allah di atas hidayatul Islam, di atas hidayah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita diizinkan oleh Allah untuk bisa meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya tertinggi, surga Jannatul Firdaus. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna fi hadzal yaum wa la'ala kunna fi hadzal yaum bi khairin jami'an. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, biidznillah muhadaratuna fi hadzal yaum sanadkhulu ad-darsa ats-tsalasin. Insyaallah fi hadzal yaum sanadkhulu ad-darsa ats-tsalatsina min kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah al-Juz'i Tsani. Wa ad-darsu as-salasun wa ad-darsu salasun huwa ad-darsu alladhi qabla ad-darsil akhir min hadzal kitab. Pelajaran ke-30 ini merupakan pelajaran sebelum pelajaran terakhir dari kitab pada jilid yang kedua ini. Di mana alhamdulillah ummahat yang mata Allah Subhanahu wa taala minad durus as-sabiqah, minad durusis sabiqah, dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, laqad darasna qaidah
anil fi'li au an aqsamil fi'li min haitsu tarkibuhu. Di pelajaran-pelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang pembagian-pembagian fi'il berdasarkan penyusunan bangunan akhirnya. Ada fi'il sahih dan ada fi'il mu'tal, dan disimpulkan oleh penulis sampai di pelajaran yang ke-29. Tinggal nanti ditambahkan latihan-latihan yang menyusul insyaallah tabaraka wa taala kepada ummahat sekalian. Insyaallah di kesempatan sore hari ini kita tidak akan lagi membahas tentang pembagian fi'il karena fi'il sudah selesai. Biidznillah minad darsi as-salasin wa darsi al-wahidi was-salasin sanadrusu al-qaidah al-mustaqillah awradaha al-muallif rahimahullah fi hadzal kitab. Insyaallah di pelajaran 30 dan 31 yang tersisa dari pelajaran yang ada dalam kitab Durusul Lughah jilid 2 ini, kita akan belajar tentang kaidah tersendiri yang penulis pisahkan. Yang sebetulnya kaidah ini pernah saya singgung di beberapa pelajaran-pelajaran sebelumnya. Namun penulis mengkhususkan pelajaran ini dalam pelajaran 30 dan 31, yaitu adalah terkait dengan alamatul i'rabi lil fi'lil musanna. Yaitu kita akan belajar tentang khusus penggunaan dan tanda i'rab pada fi'il musanna. Wa kadzalika isti'malu fi'lil musanna fi jumlatin mufidah wa kadzalika sanadrusu isti'mala aw tarkiba jumlatan istifhamiyah wa jumlatan fi'liyah bil ismil musanna. Demikian pula nanti kita akan belajar tentang penyusunan kalimat-kalimat dengan menggunakan isim musanna baik dalam jumlah ismiyah maupun dalam jumlah fi'liyah. Secara kesimpulannya, pelajaran 30 dan 31 pelajaran kita terkait khusus tentang musanna, baik itu isimnya maupun terkait dengan fi'ilnya. Kalau ditanya kenapa dalam kitab ini pelajaran tentang musanna tidak digabung dengan sebelumnya? Kenapa selalu dipisahkan oleh penulis pada pelajaran khusus dalam kitab-kitabnya? Pelajaran jilid 1 dulu kita belajar musanna khusus pada pelajaran ke-18. Sekarang pada pelajaran jilid 2 juga demikian. Penulis mengkhususkan musanna di pelajaran 30 dan 31 sebagai penutup pelajaran dari kitab Durusul Lughah jilid 2 ini. Kenapa demikian? Jawabannya adalah karena penulis kitab Durusul Lughah al-Arabiyah itu Profesor Dr. Abdul Rahim, beliau asalnya bukan orang Arab. Tapi beliau fasih di dalam bahasa Arab dan beliau adalah dekan dalam Fakultas Lughah di universitas terkemuka di dunia ini, itu Universitas Jami'atul Madinatul Munawwarah, yaitu di Universitas Islam Madinah Munawwarah, universitas Islam terbesar di dunia ini. Beliau dipercaya sebagai dekan karena beliau fasih sekali bahasanya, walaupun asalnya beliau bukan orang Arab, dan beliau bisa lebih dari 10 bahasa. Beliau bisa lebih daripada 10 bahasa. Beliau khususkan terkait dengan musanna dengan pelajaran sendiri. Setahu saya maksud beliau adalah karena terkait dengan penggunaan musanna dalam bahasa-bahasa yang ada di dunia ini sangatlah amat jarang sekali. Bahasa-bahasa yang mengkhususkan tentang musanna, yaitu jumlah 2, itu jarang sekali. Yang ada hanya penggunaan single dan plural saja, atau dalam bentuk satu tunggal dan jamak aja. Tidak ada khusus terkait dengan bilangan 2. Yang saya baru dengar ada katanya Ustadz bahasa Jerman ada khusus buat jumlah 2 orang. Tapi selain itu saya belum dengar lagi. Barangkali Bu Laila tahu ini, Bu Laila. Barangkali Bu Laila tahu. Ya, ada lagi bahasa lain yang punya khusus terkait dengan penggunaan musanna. Hanya buat 2 orang saja, tidak boleh lebih dari 2. Saya kira jarang ya. Nah, beliau ini penulis kitab ini Hafizahullah Ta'ala, Profesor Dr. Abdul Rahim, beliau bisa lebih dari 10 bahasa. Sesuai dengan yang beliau ungkapkan dalam channel YouTube beliau. Beliau sampaikan, beliau bisa lebih daripada 10 bahasa. Bahasa-bahasa yang beliau pelajari itu jarang sekali ada terkait khusus tentang musanna. Inilah sebabnya kenapa penulis mengkhususkannya. Karena memang asing tentang musanna ini. Agar kita tidak asing dengan musanna, makanya penulis mengkhususkannya dalam pelajaran khusus. Untuk menunjukkan ini loh, terkait dengan bahasa Arab itu ada
keunggulan yang tidak ada pada bahasa yang lainnya, yaitu adalah terkait dengan penggunaan isim musanna. Nah, ummahat pernah saya singgung pada ummahat tentang isim musanna ini pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, tapi dalam pelajaran ini kita akan lebih fokus membahas tentang kaidah penggunaan isim musanna dan juga contoh-contoh kalimatnya. Oleh karena itu, muqaddimah terkait dengan musanna ini langsung aja kita akan lihat dalam contoh-contoh percakapan yang sudah disediakan oleh penulis. Karena kalau saya tanya sama ummahat, ma makna musanna? Apa itu makna daripada musanna? Pasti ummahat tahu semua jawabannya. Ada yang tahu apa? Ida su'ilti atau ida atrahtu ilaiki su'alan ma ma'na al-musanna. Man min kunna jawab. Man min kunna yujib. Siapa di antara umat bisa jawab? Apa itu musanna? Musanna adalah musanna adalah kata yang menunjukkan bilangan dua saja. Bilangan dua. Ya, kata yang menunjukkan bilangan dua saja. Baik itu isim musanna atau fi'il musanna. Udah itu aja, dua. Nah, sekaligus nanti akan dikenalkan oleh penulis terkait dengan al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah. Karena isim musanna, kebanyakan isim musanna fi'ilnya itu adalah fi'il. Bahkan semua dari isim musanna ada fi'il af'alul khamsah. Af'alul khamsah rata-rata dan termasuk dalam af'alul khamsah itu adalah isim musanna. Makanya penulis menyampaikan khusus pada kita tentang al-af'alul khamsah nanti pada latihannya di pelajaran 30 ini biiznillah. Langsung saja ummahat, kita akan lihat contoh percakapan yang berlangsung dalam pelajaran 30 ini bainal mudarris wa tullabihi. Kita akan membaca contoh percakapan yang terjadi antara guru dan juga murid-muridnya. Istami'na jayyidan hadhil qiraah wa ta'ammalna jayyidan. Silakan diperdengarkan dulu bacaannya dan diperhatikan dengan baik percakapan dalam pelajaran ini. Istami'na jayyidan. Yaqifu bil babi fatayani. Yaqifu bil babi fatayani. Udkhula. Man antuma? Nahnu talibani jadidani. Marhaban bikum, marhaban bikuma. Marhaban bikuma. Min aina antuma? Nahnu minas sini. Mata wasaltuma ilal madinatil munawwarati? Mata wasaltuma ilal madinatil munawwarati? Wasalna amsi. Atau amani antuma? Atau amani antuma? Naam. Wa kaifa arafta dzalika ya ustadz? Naam. Wa kaifa arafta dzalika ya ustadz? Araftu minasyabahi alladhi bainakuma. Araftu minasyabahi alladhi bainakuma. Ma asma'ukuma? Ismil Hasanu. Wa akhi ismuhul Husainu. Wa akhi ismuhul Husainu. Boleh kita baca langsung? Wa akhi ismuhul Husainu. Alakuma ikhwatun wa akhwatun? Alakuma ikhwatun wa akhwatun? Naam, lana akhwani wa ukhtani. Ammal akhwani faya'malani fi maktabati. Ammal akhwani faya'malani fi maktabi khututin jawiyatin. Ammal akhwani faya'malani fi maktabi khututin jawiyatin. Wa qad darasa fi ma'hadil lughati وقد درس في معهد اللغة هذا قبل سنوات. وقد درس في معهد اللغة هذا قبل سنوات. وأما الأختان فتدرسان في المدرسة الثانوية. كانت لنا أختان أخريان ماتتا في الصغر. Kanat lana
ukhtani ukhrayani matata fi sighari fi ayyi kulliyatin turidani an tadrusa ba'da dirasatil lughatil arabiyyah fi ayyi kulliyatin turidani an tadrusa ba'da dirasatil lughatil arabiyyah uridu an adrusa bil kulliyati syari'ati uridu an adrusa bi kulliyati syari'ati ammal hasanu fayuridu an yadrusa bi kulliyatil qur'anil karimi waffaqakumallahu nuridu an nadhhaba ilal muraqibi la tadhhaba ilaihi al-ana fa innahu mashghulun yumkinukuma an tadhhaba ilaihi ba'da intiha'il hissati idhabal ana ilal maktabati wa khudhal kutubal muqarrarata idhabal ana ilal maktabati wa khudhal kutubal muqarrarata. Wal'an sa'aqra'u maratan saniyah wa antunna jami'an istami'na wa karirna hadhil qira'ah. Sekarang saya baca lagi dan ummahat sekalian silakan diikuti dan kemudian silakan didengarkan maksudnya dan diikuti bacaannya. Istami'na wa karirna hadhil qira'ah. Bisa dihidupkan ya mic-nya. Tafadhalna yumkinukunna an taftahna mikrofon jami'an. Yaqifu bil babi fatayani. Yaqifu bil babi fatayani. Udkhula man antuma. Udkhula man antuma. Nahnu talibani jadidani. Nahnu talibani jadidani. Marhaban bikuma. Marhaban bikuma. Min aina antuma? Min aina antuma? Nahnu minas sini. Nahnu minas sini. Mata wasaltuma ilal madinatil munawwarati? Mata wasaltuma ilal madinatil munawwarati? Wasalna amsi. Wasalna amsi. Atau amani antuma? 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 Naam. Wa kaifa arafta dzalika ya ustadzu? Naam. Wa kaifa arafta dzalika ya ustadzu? Ya ustadzu. Araftu minasy-syabahi alladzi bainakuma. Araftu minasy-syabahi alladzi bainakuma. Ma asma'ukuma? Ma asma'ukuma? Ismil Hasanu. Ismil Hasanu. Wa akhismuhul Husainu. Wa akhismuhul Husainu. Wa akhismuhul Husainu. Wa akhismuhul Husainu. Alakuma ikhwatun wa akhwatun? Alakuma ikhwatun? Naam, lana akhwani wa ukhtani. Naam, lana akhwani wa ukhtani. Amal akhwani faya'malani fi maktabi khututin jawiyatin. Amal akhwani faya'malani fi maktabi khututin jawiyatin. Jawiyatin. Iya, saya ulang lagi. Amal akhwani faya'malani fi maktabi khututin jawiyatin. Amal akhwani faya'malani fi maktabi khututin jawiyatin. Jawiyatin.
Wa qad darasa fi ma'hadil lughati hadha qabla sanawatin. Waqad Darasa fi ma'hadil lughati hadha qabla sanawatin. sanawatin. Wa ammal ukhtani fatadrusani fil madrasati sanawiyati. Wa ammal ukhtani fatadrusani fil madrasati tsanawiyati. Kana selana ukhtani ukhrayani matata fis sigari. Kanat lana ukhtani ukhrayani matata fis sighari. Karir saya ulang. Kana selana ukhtani ukhrayani matata fis sigari. Kanat lana ukhtani ukhrayani matata fis sighari. Fi ayyi kulliyatin turidani an tadrusa ba'da dirasatil lughatil arabiyyati? Fi ayyi kulliyatin turidani an tadrusa ba'da dirasatil lughatil arabiyyati. Uridu an adrusa bi kulliyati syari'ati. Uridu an adrusa bi kulliyati syari'ati. Ammal Hasanu fayuridu an yadrusa bi kulliyatil Qur'anil Karim. Ammal Hasanu fayuridu an yadrusa bi kulliyatil Qur'anil Karim. Waffaqakumallahu. Waffaqakumullahu. Jujur aja nih, biasa suka susah nih abis kok kak, soalnya makrotnya sama ini, makrotnya sama. Kok kak. Iya, sama makrotnya kan? Ada di lidah paling belakang. Bedanya kalau kok isti'la, kalau kak sifatnya istifal. Itu bedanya. Ya kan? Kok udara kita naik ke langit-langit atas, kalau kak ya lidah kita nggak naik ke langit. Baik, saya ulang. Waffaqakumallahu. Waffaqakumullahu. Nah, nanti kan praktek ya, saya ingin dengar. Siap-siap aja nanti. Baik. Ista'idna jayidan. Nuridu an nadhhaba ilal muraqibi. Nuridu an nadhhaba ilal muraqib. Nuridu an nadhhaba ilal muraqibi. Nuridu an nadhhaba ilal muraqib. La tadhhaba ilaihi al-ana fa innahu mashghulun. La tadhhaba ilaihi al-ana fa innahu mashghulun. Yumkinukuma an tadhhaba ilaihi ba'da intiha'il hissati. Yumkinukuma an tadhhaba ilaihi ba'da intiha'il hissati. Ilhabal ana ilal maktabati wa khudhal kutubal muqarrarata. Ilhabal ana ilal maktabati wa khudhal kutubal muqarrarah. Saya ulang. Ilhabal ana ilal maktabati wa khudhal kutubal muqarrarata. Idhabal ana ilal maktabati wa khudal kutubal muqarrarati. Muqarrarata bukan muqarrarati ya. Oh, baik. Siap-siap Ummahat, nanti sebelum dua-dua saya akan minta ini yang terjemahkan dan membacanya Gundul, bukan saya, gantian karena ini sudah jauh. Saya minta satu-satu dari Ummahat. Tafadhol. Saya mulai dari absen ya. Berarti yang pertama dari Bu Ami. Tafadhali Ibu Ami. Ikra Ibu dari pertama. Ya kifu bil babi fatayan. Silakan. Ikra Ibu bil babi fatayani. Jamil. Ya kifu bil babi fatayan. Soal-soal saya akan berikan pada Ibu. Yang pertama ya kifu. Ini masuk fi'il apa? Sahih atau fi'il mu'tal? Fi'il sahih. Apa? Fi'il sahih. Fi'il sahih. Ya.
Hal min kunna jawabun akhar? Ada dari umat yang jawaban lain? Yakifu as-sahih yakifu fi'il mu'tal. Mudori. Mu'tal. Mu'tal. Fi'il mu'tal Ada bukan ya. fi'il sahih. Ada ayat ini. Baik, Bu Ami. Iya, wakofa Ustaz ya. Iya, Bu Ami, mal farqu baina fi'li sahihi wal fi'lil mu'tali? Apa bedanya antara fi'il sahih wa fi'il mu'tal? Kalau fi'il sahih itu dia tidak ada penyakitnya. Ya. Kalau fi'il mu'tal ada penyakitnya. Apa Ustaz ini asalnya adalah wakofa ya. Jadi penyakitnya di wawu. Iya betul, itu dia jawabannya. Sahih Bu, ahsan. Ya, yakifu, bedanya fi'il mu'tal yang fi'il sahih. Kalau mu'tal, fi'il yang ada penyakitnya. Apa itu penyakitnya? Wawu, alif, atau ya. Kalau sahih, tidak ada penyakitnya. Baik, kalau ini fi'il mu'tal, dia masuk mu'tal mana Bu? Mu'tal fa, mu'tal ain, mu'tal lam. Mu'tal yang ada di fa, ain fil atau lam fil. Hah? Huruf wanya, huruf pertama. Iya betul, di huruf pertama di fa fil. Apa asalnya Bu sebelum yakifu? Wakofa. Waqafa, betul. Waqafa. Ada wawunya berarti dia mu'tal. Waqafa yakifu. Ma mana waqafa yakifu, Bu? Berdiri. Awalnya? Berdiri. Berdiri, sahih. Berdiri. Yakifu, berdiri. Man fa'il min hadzal fi'li ya Bu Ami? Man fa'il min hadzal fi'li? Siapa pelaku dari fi'il ini? Yakifu. Ini kan fi'il, belum ada fa'ilnya pelakunya. Mana fa'ilnya? Mana fa'il pelaku dari yakifu? Siapa yang berdiri? Huwa ya Ustaz. Siapa? Huwa. Ya, ini ya. Fatayani. Fatayani sebagai fa'ilnya, pelakunya. Berdiri, siapa yang berdiri? Fatayani. Fatayani sebagai pelakunya. Fatayani ini isim mufrad, musanna atau jamak, Bu Ami? Musanna Ustaz. Iya, isim musanna. Pemuda. Musanna. Ya, cirinya ada alif dan nun. Baik, Ibu. Fa'il itu tandanya marfu'. Fa'il itu tandanya marfu'. Kenapa fatayani kok nggak fatayanu, tapi fatayani? Bukannya fa'il itu marfu'. Apa jawaban Ibu ketika ditanya seperti itu? Tafadhol. Udah pernah kita pelajari pelajaran 20. Fa'il kedudukannya marfu'. Tapi kalau kita lihat zohirnya, fatayani harokatnya kasrah. Kenapa nggak fatayanu? Bukannya fa'il itu marfu'. Apa jawaban Ibu? Silakan. Silakan Bu Ami. Dia sebagai maf'ulun bih. Sebagai fa'il. Apa? Nggak kedengeran? Apa jawabannya? Jawabannya adalah fatayani, tanda marfu'nya bukan dengan harokat, tapi dengan alif. Selama kita dapatkan isim musanna, tandanya dengan alif, berarti kita bilang isim musanna itu marfu'. Walaupun akhirnya harokatnya ni, karena memang selalu ni. Gitu ya. Jadi jawabannya, kalau ada pertanyaan, fa'il itu marfu'. Tapi kenapa harokat fatayani kasroh, bukannya fa'il itu marfu'? Kalau ini jadi majrur. Kita jawab, fatayani isim musanna marfu'nya dengan alif, bukan dengan harokat. Selama kita dapatkan ada isim musanna, tandanya pakai alif, pastikan berarti isim musanna tersebut tandanya marfu', pengganti dari domah. Domahnya diganti dengan alif. Karena nggak ada domah pada isim musanna. Yakifu bil babi fatayan. Soal selanjutnya Bu Ami. Fatayani kan isimnya musanna 2 orang. Kenapa fi'il yang digunakan mufrad? Bukannya yakifu buat dia. Kenapa nggak yakifani ikut 2 orang?
Silakan dijawab Bu Ami. Apa jawabannya? Kenapa enggak ya kifani bil babi fatayan? Kan dua orang, harusnya jadi musanna juga dong ya kifani. Kenapa enggak dimusannakan fiilnya? Silakan Bu Ami. Jumlah fi'il. Iya, betul sahih. Karena jawabannya iya, karena ini fiilnya apa? Karena jumlah kalimat ini jumlah fi'liyah, fiilnya tidak harus dimusannakan. Sahih, Bu. Terjemahkan, silakan Bu Ami. Ya kifu bil babi fatayan. Dua orang pemuda berdiri di pintu. Iya, betul sekali. Dua orang pemuda sedang berdiri di depan pintu. Pakai mudore ini ya, karena menunjukkan arti sedang berdiri. Dua orang pemuda itu, dua orang pemuda yang belum diketahui namanya, makanya nakiro umahat. Tidak pakai alif lam. Makanya nanti guru kan bertanya namanya siapa. Oleh karena itu disebutkan dalam kalimat ini fatayan tidak ada alif lamnya. Kita terjemahkan dua orang pemuda, bukan dua orang pemuda itu bukan umum. Dua orang pemuda sedang berdiri di depan pintu. Kemudian guru berkata, tafadhol Bu Antin, dilanjutkan. Udkhula man antuma. Sekali. Udkhula man antuma. Soalnya buat Bu Antin, udkhula ayu naw'in fi'li hada, ayu naw'in fi'li hada. Ini fi'ilnya masuk jenis fi'il apa, Ibu? Fi'il sahih. La. Al-aqsud bihi yani al-fi'lu min haitsu zaman. Al-fi'lu min haitsu zaman. Ayu naw'in hada min haitsu al-fi'l min haitsu al-fi'lu min haitsu az-zaman. Fi'il amar. Fi'il amar. Sahih, fi'il amar. Soal buat Bu Antin. Fi'il amar itu kan majzum, Ibu ya? Dia mabni di atas jazm kan ya? Iya. Ya kan? Fi'il itu kan majzumnya dengan sukun, Bu. Dengan sukun. Ini udkhula, mana sukunnya? Nggak ada. Kan dia musanna, Ustaz. Iya benar. Karena fi'il amar ini ditujukan buat musanna. Sahih. Dibuat untuk musanna. Tandanya pakai alif. Ini musanna. Makanya fi'il amarnya tidak terlihat tanda jazmnya. Jamil. Udkhula man antuma. Terjemahkan Bu Antin. Masuklah kalian berdua. Siapa kalian berdua? Bagus sekali. Masuklah kalian berdua. Siapa kalian berdua? Masih Bu Antin satu lagi. Silakan dibaca. Nahnu talibani jadidani. Jamil. Nahnu talibani jadidani. Terjemahkan Ibu. Kami dua mahasiswa yang baru. Betul sekali. Kami adalah dua mahasiswa yang baru. Siap-siap nanti kalau udah selesai ini ya udah umat nanti tentukan kedudukan ya, mubtada, khobar dan sebagainya. Cukup Bu Antin, barakallahu fik. Ahsan. Cukup. Selanjutnya Mudaris bertanya, dilanjutkan Bu Dewi. Bismillah. Marhaban bikuma. Nah. Min aina antuma? Nah. Marhaban bikuma min aina antuma. Nah, terjemahkan Ibu. Selamat datang kalian berdua. Bagus, Dari Pak. mana kalian berdua? Gitu. Iya, lihat tomat ya. Tolibani jadidani. Marhaban bikuma. Selamat datang kalian berdua. Ini menunjukkan kuma ini domir buat siapa, Bu? Kumanya? Kuma, pataya itu patayani. Iya, buat Fatayani tadi ya. Kuma, dua orang perempuan. Antuma juga dua orang. Sahih, Bu. Dilanjutkan, Bu. Nahnu minasini. Sanahnu minasin. Nah, artinya? Kami dari Cina ya. Kami dari Cina, betul. Gurunya bertanya, marhaban bikuma. Min aina antuma. Dari mana kalian berdua? Nahnu minasin. Kami dari Cina. Satu lagi, Bu Dewi, terakhir. Mata wasoltuma ilal madinatil munawwarati. Sahih. Mata wasaltuma ilal madinatil munawwarati. Ahsan. Wasaltuma, Ibu. Ini fi'il apa, Bu? Sahih atau mu'tal? Wasol ya? Apa? Mu'tal. Mu'tal apa, Bu? Mu'tal fa, ain atau lam?
Fa. Iya, mutalfa. Mana huruf ilahnya? Wawu. Iya, wawu. Sahih. Mata wasaltu ma, masya Allah. Sahih, Bu. Terjemahkan. Kapan kalian berdua sampai di Madinah Al-Munawwarah gitu, Betul Ustaz? sekali. Kapan kalian berdua sampai ke Madinah Munawwarah? Jamil. Barakallahu fiik. Terakhir, Bu. Tanggung satu lagi. Wasalna amsi. Wasalna Kami amsi. sampai kemarin gitu, Betul Ustaz. sekali. Kami sampai kemarin. Wasalna ini dan wasaltu ma fi'il madi mudhari atau amar, Bu? Wasalna fil madi. Iya, fi'il madi ya. Berarti artinya kami telah sampai kemarin. Wasaltuma, kalian telah sampai berdua. Sahih, Bu. Wasaltuna amsi. Kami telah sampai kemarin. Cukup, Bu Dewi. Barakallahu fiik ya. Hasan. Baik, ba'da Bu Dewi, tafadholi iqra'i Bu Laila. Ustaz. Atau amani antuma. Jamil. Atau amani antuma. Ibu tahu arti tahu aman? Ini kata baru nih, kalimat terjadidah. Ma makna tahu aman? Belum, Tahu, Ustaz. Ibu? Belum tahu, Ustaz. Atau amani. Ya, tahu aman. Man ya'rif. Siapa yang tahu? Kembar, Ustaz. Kembar. Betul. Tahu amah tuh Oh, kembar. kalian berdua kembar. Iya, atau amani antuma. Apakah kalian berdua itu kembar? Betul. Memang ini udah seperti itu ya bentuknya. Karena kan kembar ya berdua. Ya. Berarti kita bilang tahu aman. Dia kata tahu amah. Tahu aman. Ya, tahu aman. Dihilangkan tak marbutonya tahu amani. Tahu amah kan. Tahu am. Tahu am itu kembar. Kalau kembarnya perempuan tahu amah. Pakai tak marbuto. Saya ulang lagi. Ada bapaknya Mali. Ada bapaknya dia Mali. Siapa tuh? Silent. Tahu am. Baik. Tahu amun ini kembar. Kembar ya, tahu am. Kalau perempuannya tahu amah. Kembarnya apa? Tahu amah. Kalau dua orang yang kembarnya laki-laki, kita bilang tahu amani. Kalau perempuan, dua orang kembar perempuan, kita bilang tahu amatani. Tahu amatani. Makanya tahu amatani, tahu aman. Baik, apakah kalian berdua Kalau kembarnya laki perempuan gimana, Ustaz? Kenapa, Bu? Kalau kembarnya laki perempuan. Kalau kembarnya laki perempuan, bisa begitu ya? Iya kan ada, Ustaz, banyak. Ya, tahu aman tetap, Bu. Pakai tahu aman. Ya, pakai tahu aman. Kali aja Ustaz anak kayak kembar. Ya. Terus saya gimana, Bu? Tahu aman atau ya tahu aman. Begitu, Mas. Tahu aman. Mbak. Kalau udah paket ini, Dede bangun aja. Kalau kembarnya lebih dari 2, Ustadz? Hah? Kembarnya lebih dari? Kalau lebih dari 2? Iya, berarti Ibu Pakai jamakan. jamak ya? Pakai jamak. Salah tahu amatin. Jadi jamak muannas salim ya. Memudzakkar muannas sama. Karena dia isim yang lebih jumlahnya ada 40. Berapa, Mbak? Tahu am nanti Ibu jamakan menjadi apa? Tahu amat itu jamaknya. Tahu Amat. amat. Berarti kalau 3 kembar, Ya. salasu Atin dulu Bu Lina. tahu Bu Lina. amat. Salasu tahu amat. 3 anak kembar. Kalau 2 ya tahu amani untuk laki-laki, kalau perempuan tahu amatan. Apa sih? Ya baik, bolehlah dilanjutkan, Bu. Oh, Excel home. Iya. Nggak apa-apa. Ya, Afwan, Ustaz, ada tamu. Oh iya ya. Ada tamu, gimana? Saya ganti dulu yang lain. Oh, enggak, udah pasang, Pak. Baik, saya minta Bu Miftah, tafadhol. Iftahi mikrofon Bu Miftah Jannah. Ya Ustaz. 6. Dibaca, Bu. Naam. Wa kaifa arafta dzalika ya Ustadu? 6. Huwa, dia satu orang berkata, Ya. Naam wa kaifa Ya. arafta dzalika ya Ustaz. Tarjimi, terjemahkan. Ya. Bagaimana engkau tahu itu wahai Ustaz? Betul sekali. Iya. Wa kaifa arafta dzalika ya Ustaz. Bagaimana kamu tahu itu wahai Ustaz? Ini bisa umat ambil menjadi satu ungkapan yang bisa diungkapkan sehari-hari. Wa kaifa arafta wa kaifa arafti kalau perempuan. Wa kaifa arafti dzalika ya ukhti. Kok kamu tahu itu sih? Gitu bahasa kitanya.
Kalau laki-laki, wa kaifa arafta dzalika ya akhi. Wa kaifa arafta dzalika ya ustaz. Kalau perempuan tinggal diganti wa kaifa arafti. Rafti zalika ya Ustaz. Iya, wa kaifa arafta dzalika ya ustaz. Kok Ustaz tahu sih bahasanya gitu ya? Kok Ustaz tahu sih? Jawabannya silakan dilanjutkan Bu Miftah. Araftu min. Tadi apa lupa deh. Minasyabah. Minasyabahi. Araftu minasyabahil ladzi bainakuma. Nah, Ma asma'ukuma. bagus sekali. Araftu minasyabahil ladzi bainakuma. Ma asma'ukuma. Mana syabah, Bu? Mana syabah? Syabah apa ya? Kan Kesamaan. Iya, tasbih, Bu. Kata persamaan. Mirip ya, tasbih Ustaz. persamaan. Betul. Asyabah. Menyerupai ya, menyerupai, Betul. mirip. Iya, penyerupaan, kesamaan. Itu namanya tasbih. Ya, sesuatu hal yang mirip. Araftu minasyabahil ladzi bainakuma. Aku mengetahui dari kemiripan yang ada di dari antara kamu berdua. yang ada di antara kalian berdua. Araftu minasyabahi. Aku tahu dari kemiripan alladzi bainakuma yang ada pada kalian berdua atau yang ada di antara kalian berdua. Itu jawabannya. Araftu minasyabah. Kaifa arafta dzalika ya Ustaz? Araftu minasyabahi alladzi bainakuma. Aku tahu dari kemiripan di antara kalian berdua. Ma asma'ukuma, apa artinya Bu Miftah? Ma asma'ukuma. Siapa nama kamu berdua? Betul sekali. Siapa nama kamu berdua? Dilanjut, Bu. Ismil Hasanu wa akhismuhul Husainu. Betul sekali. Nama saya Hasan dan nama saudara saya Husain. Bagus sekali. Nama saya Hasan dan nama saudara laki-laki saya adalah Husain. Bu, nama udah ma'rifat atau belum, Bu? Ya, Nama itu kan isim ma'rifat. Kenapa pakai alif lam? Gunanya buat apa? apa ya? Nyambung gitu ya Ustaz? Bukan. Ada yang tahu? Apa? Untuk memperjelas Ustaz, bukan? Memperjelas. Nama Bukan. khusus gitu ya Ustaz. Bukan juga. Bukan. Nama khusus enggak? Tauhid. Tauhid. Tuhan. Bukan. Bukan. Ya, kecuali kalau memang di kelas misal ya, ada Hasan, ada Alif lam 3 orang, Qamariyah, apa 2 bukan? orang. Iya, bisa kita pakai Al Hasan buat Al Hasan yang itu. Tapi bukan itu, ini bukan. Bukan itu maksudnya. Karena kan 1 orang doang, Hasan Husain. Al Hasan Al Husain. Pakai alif lam. Kenapa? Ada yang tahu? Jawabannya adalah alif lam dalam bahasa Arab itu ada Al-Qamariyah. 4. Bukan Al Qamariyah. Oh, bukan. Al itu dalam bahasa Arab ada 4 makna. Al yang ada dalam bahasa Arab ada 4 makna. Yang pertama, al-ahdiyah namanya. Alif lam, alif wal lam, alif lam gitu aja langsungnya. Alif lam ahdiyah. Ahdiyah itu yang Pakai itu tuh. Atau alif lam ta'rif lah bahasa kitanya. Alif lam untuk apa? Menjadikan yang nakirah menjadi ma'rifat. Itu kebanyakan. Kayak kolamun jadi al-kolamu. Kemudian kitabun jadi al-kitabu. Namanya alif lam ta'rif. Ta'rif dari ahdiyah. Yang kedua, namanya alif lam istilrakiyah. Catat ini. Biar rumah tahu nanti di Al-Quran, kalau ada alif lam, maknanya di antara 4 ini. Alif lam istilrakiyah. Yaitu alif lam yang bermakna kulun, semuanya, seluruhnya. Yaitu setiap kalimat yang kalau ada alif lam itu bisa dan maknanya nyambung kalau ditambahkan kata kulun. Contoh. Wal asri, apa di wal asri? Setelah waw selanjutnya kasroh. Demi masa. Ini waw sumpah ya. Demi masa ini namanya waw sumpah karena setelah waw majrur. Berarti wawnya waw sumpah. Wal asri demi masa. Innal insana lafi khusrin. Nah, saya tanya sama Umahat, sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Yang rugi itu satu manusia aja atau seluruh manusia? Seluruh manusia. Seluruh manusia.
Ummahat taunya dari mana? Kok seluruh manusia? Apa jawabannya? Ada alif lam. Betul, Insan. ada alif lam. Karena alif lam pada ayat ini itu bermakna istighraqiyah. Yaitu kalau kita masukkan kata kulla itu nyambung. Artinya memang seperti itu. Inna kullal insani lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Kalau maknanya bukan istighraqiyah, bermakna ta'rif, nanti jadi demi masa sesungguhnya manusia itu, yang mana tuh manusianya? Yang itu tuh, dia doang. Kan alif lam buat apa? Khusus kan? Paham ini? Insan, asalnya insan, seorang manusia. Kalau al-insan berarti apa artinya? Manusia Seluruh manusia. Enggak. Asalnya, asalnya. Manusia itu. Kalau yang Manusia tarif, itu. manusia itu. Kalau seandainya umat ayat ini alif lamnya bermana lam ta'rif, maka maknanya tidak akan maknanya bukan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena maknanya jadi kacau. Demi masa sesungguhnya manusia itu tuh manusia yang itu tuh. Yang mana sih itu loh, yang satu orang itu berada dalam kerugian. Begitu kan? Insan itu mufrad, tunggal. Iya. Jamaknya apa jamaknya? Nasun. Nah, Manusia. Kenapa ini kok jadi jamak? Jawabannya adalah karena ada alif lam. Alif lam di sini maknanya istighraqiyah, bermakna seluruhnya, keseluruhan. Perhatikan ya umat, dalam Al-Qur'an ini banyak sekali. Contoh lain, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa artinya? Ada yang tahu? Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Bagus sekali. seluruh sekalian Segala alam. puji bagi Allah Rob semesta alam. Ummahat, alhamdulillah itu kan mufrad umahat. Satu aja pujiannya. Kenapa kok segala puji? Kok seluruh pujian milik Allah? Dari mana? Ini kan bukan jamak. Apa jawaban umahat? ada alif lam. Bagus sekali. Ada alif lam. Maksud alif lam ini apa? Istighraqiyah. Istighraqiyah. Lam al-istighraqiyah. Alif lam menunjukkan makna keseluruhan. Oleh karena itu, barangkali umatnya di rumah nih, coba deh dibuka mushafnya. Saya berikan contoh. Buka mushafnya. Ada yang aneh nih. Atiflul ladzi. Sebentar ya. Coba dibuka di surat An-Nur ayat ke-31. Surat An-Nur, nanti lihat aja di rumah ya. Saya tuliskan ayatnya yang singkatnya di sini. An-Nur ayat 31 di baris ketiga dari bawah. 1, 2, 3. Berarti naik ke atas dari bawah. 1, 2, 3. Baris ketiga. Allah berfirman, awitiflul lazina. Langsung aja saya singkat di situ. Awitiflul lazina. Ayo. Saya tanya sama Mahat. Sudah belajar ya? Tiflu itu mufrad. Ada, dapat. Surat An-Nur. An-Nur ayat 31. 31. Nah, coba dibuka. An-Nur ayat 31. Baris ketiga. Dihitung dari bawah. 1, 2, 3. Berarti atas. Atau saya munculkan di sini lah. Di apa namanya? Di dalam. Ya ada Ustadz yang ar-rijali awit tifli. Nah, itu dah. awit tiflu. Ar-rijali awit tiflu. Awit tifli lazi. Awit tifli, maaf. Iya, majrur. Karena ngikutin sebelumnya. Aw kan huruf atof ya. Aw huruf atof. Huruf atof tugasnya ngapain? Ngikutin sebelumnya. Awit tiflil lazina. Pertanyaan saya adalah buat umahat. Awit tiflil lazina. Kok awit tiflil lazina? Bukannya tiflu itu mufrad kan? Sudah belajar kan tiflu? Benar gak? Iya, tiflun. Mufrad kan? Apa zamannya tiflu? Apa zamannya tiflu? Atfal. Atfal, rodotul atfal, anak-anak itu zamannya. Tapi kenapa kok atiflul ladina? Wah, berarti Al-Qur'annya salah nih, hati-hati nih. Bukan begitu. Bukan Al-Qur'annya salah, berarti dia belum belajar kan begitu ya. Ada yang tahu sebabnya? Kenapa atiflul ladina bukan atiflu mufrad? Apa jawabannya Umahat? Ini sama ini, alif lam istighraqiyah. Ahsan, itu dia jawabannya. Atiflu ini bermakna jamak. Itu jamak dari mana? Karena alif lam yang dimaksud dalam ayat ini oleh Allah bukan alif lam ta'rif, tapi alif lam istighraqiyah yang menunjukkan mana seluruh anak-anak tanpa pengecualian, seluruh anak-anak. Alladzina yang
Anak kecil seluruhnya. Mau anak petani kek, mau anak dokter kek, nggak ada bedanya. Seluruh anak-anak. Karena ini jamak, karena ada alif lam, maka tiflu jadi bermakna jamak. Alif lam di sini bermakna istighraqiyah. Bukan bermakna umat terjemahkan awit tiflil ladzina, atau anak kecil itu yang bukan. Alif lam di sini bermakna istighraqiyah. Paham, Umahat? Sampai sini? Alif lam istighraqiyah? Paham ya? Jadi perhatikan. Tapi depannya rijalu ya Ustadz ya. Depannya pakai itu ya, dapat rijalunya pakai jamak ya. Pakai tapi jamak. tiflunya pakai mufrad gitu. Boleh. Maksudnya kenapa dijamakkannya pakai alif lam istighraqiyah? Kalau rijalunya kok enggak ya? Nah, terserah Allah, bebas ya. Ya kan, tidak ada maksud tertentu. Ya, kalau saya yang buat boleh-boleh aja. Ar-rajulul watiflu. Asalnya begitu, boleh-boleh aja. Atiflul ladina. Bermana dua-duanya istighraqiyah. Ya, cuma kenapa demikian ya? Ya, saya nggak tahu itu. Nggak ada itunya. Ini hanya menunjukkan saja bahwasannya ini kan tiflunya nih yang bersambung dengan alladzi kan. Harusnya atiflul ladzi. Tapi karena alif lam di sini bermakna istighraqiyah, makanya digunakan dengan alladzina. Cuma yang ini kenapa Ustadz kok nggak pakai mufrad? Itu pasti ada maksud tertentu dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu ditadaburi lagi. Coba lihat di tafsirnya, barangkali ada dijelaskan oleh dalam kitab-kitab tafsir para ulama. Cuma saya nggak tahu Bu Jani ya. Cara asalnya boleh-boleh aja Bu, ar-rajulu watiflu. Misalnya Ibu, boleh karena alif lam. Cuma anak kira ada itunya. Ada kaidahnya enggak juga ya Ustaz? Enggak ada. Itu haknya Allah ya, haknya Allah. Ya, kalau pengen tahu terkadang suka dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir terkait dengan bahasa. Bisa dilihat nanti lagi ya, saya lihat lagi tafsirnya. Saya belum tahu tuh kalau itu. Kenapa rojul enggak rijal? Kalau alif lamnya itu. Ya intinya boleh-boleh aja seperti ini. Ya aja kalau umat maksudkan. Kalau umat maksudkan alif lamnya adalah bermakna istighraqiyah, jadi bermakna jamak. Bagaimana Allah firmankan dalam ayat ini. Jadi jangan umahat berpikiran saya udah belajar alladzina buat jamak. Wah, ini Al-Qur'annya salah ini berarti. Enggak, bukan begitu. Ya, ini karena alif lam ada tiflu bermakna istighraqiyah, keseluruhan bermakna jamak, makanya yang digunakan adalah alladzina. Intinya umahat, jadi kalau ada alif lam yang kita baca Al-Qur'anul Karim, itu tidak selalu maknanya alif lam ta'rif. Kalau alif lam ta'rif itu bukan yang ini, bukan itu yang khusus. Tapi terkadang ada yang bermakna alif lam istighraqiyah yang bermakna keseluruhan. Pahami itu ya dalam bahasa. Baru dua ya, yang tiga. Alif lam lil jinsi. Alif lam lil jinsi. Alif lam yang gunanya adalah hanya untuk menunjukkan makna jenis saja. Untuk menunjukkan makna jenis saja. Misal, contoh. Saya lupa nih dalam ayat, kalau dalam Al-Quran saya lupa, nanti saya lagi. Cuma saya masih ingat contoh yang biasanya begini. Ar-rajulu khairun minan nisa'i atau minal mar'ah. Apa artinya ar-rajulu khairun minal mar'ah? Laki-laki lebih baik dari seorang perempuan. Iya, laki-laki lebih baik daripada seorang perempuan. Nah, alif lam di sini bukan bermakna ta'rif. Laki-laki itu lebih baik dari perempuan itu, bukan. Dan juga bukan bermakna istighraqiyah. Seluruh laki-laki lebih baik daripada perempuan. Karena kenyataannya kita lihat. Ada perempuan yang lebih baik daripada laki-laki. Bener nggak? Ada nggak cara kenyataannya? Umahat, saya tanya. Insya Allah ada Ustaz. Ada. Ada lebih baik daripada laki-laki. Ada kenyataannya. Kita lihat banyak. Ada yang laki-laki justru malah lemah. Perempuan malah lebih ini. Ada yang seperti itu. Terus alif lam di sini bermakna apa? Bermakna jenisnya. Secara asalnya, secara hukum asal, jenis laki-laki itu lebih baik dari perempuan. Begitu.
hanya menunjukkan apa? Secara asalnya. Asalnya aja laki-laki lebih baik, tapi bukan menunjukkan seluruh laki-laki itu lebih baik daripada perempuan. Ini hanya untuk menunjukkan apa? Jenis. Jika jenis laki-laki lebih baik daripada perempuan. Bukan bermakna seluruh laki-laki, karena kenyataannya tidak demikian. Ini namanya alif lam lil jinsi. Ada berapa lagi contoh lain di dalam Al-Quran, tapi saya lupa, nanti saya sebutkan lagi insya Allah di pertemuan berikutnya. Ingetin aja. Ini contoh dalam kalimat biasa begitu. Pastikan ini bukan artinya laki-laki itu lebih baik daripada perempuan itu. Bukan. Bukan juga bermakna seluruh laki-laki lebih baik, karena kenyataannya nggak demikian. Terus alif lamnya buat apa? Hanya menunjukkan jenis laki-laki itu lebih baik dari perempuan secara hukum asalnya. Walaupun cara hakikatnya ada yang kebalikannya. Laki-laki, perempuan lebih baik daripada laki-laki. Baik, itu yang ketiga. Adapun yang keempat ini ummahat, namanya alif lam lil lamhil asli. Tulisannya bahasa Arabnya alif lam yang tadi, ya langsung aja di bawah ya. Yang itu lil jinsi, tahu kan tulisan Arabnya ya? Alif lam lil lamhil asli. Apa sih? Yaitu adalah alif lam yang digunakan untuk menentukan asal suatu kata. Ini biasanya terjadi pada alif lam yang ada pada nama orang. Contoh Al-Hasan wal Husain. Al-Hasanu wal Husain. Nah, ini namanya alif lam lil lamhil asl. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya kata Hasan itu diambil dari isim fa'il, dari sifat musyabbah, dari asal bahasa Arab Hasan. Diambil dari mana? Dari kata sifat Hasannya. Bukan Hasan sekedar nama orang. Al-Husain juga diambil dari apa? Dari kata sifat dalam bahasa Arab, untuk menunjukkan asalnya begitu. Sama ketika umat ingin bilang, misalnya Aisyah, umat ingin bilang Aisyah yang saya maksud ini adalah saya ambil dari bahasa Arab yang bermakna Aish. Bahasa Jawanya surip. Ya, apa itu surip tuh? Hidup ya. Maksudnya biar saya terus hidupnya gitu ya. Itu Aisyah, dari kata Aisyah hidup. Mananya hidup? Perempuan, tapi dari kata Aisyah ya Aisyah hidup. Maksudnya apa? Biar tujuannya biar apa? Orang Jawa kalau ngasih nama surip apa sih tujuannya? Surip, kemudian selamat. Biar sehat terus biar kan? hidup terus. Iya, biar hidup terus. Nah, begitu. Ustaz, itu screen-nya terbalik Ustaz. Nah, tulisannya jadi yang dikecil Ustaz, screen-nya. Kenapa, Bu? Jadi yang di kotak kecil screen-nya. Screen-nya jadi Tulisan itunya, word-nya. Jadi belum di-share screen bukan Ustaz ini? Gimana, Bu? Nggak ngerti saya. Jadi yang screen word-nya itu ada di kotak yang kecil yang sebelah kanan. Wah, Ustaz yang ada di gambar inti. Oh iya, benar. Tulisannya. Benar. Emang saya taruh di situ. Gambar. Oh gitu. Nah. Oh, saya mau lihat tulisannya. Iya. Saya nggak nulis di tempat kosong, tulisan kosong. Memang saya taruh di gambar. Gimana ya? Harusnya mindahinnya susah. Ya begitu intinya. Ini namanya alif lam hil asl. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menunjukkan. Misal Aisyah hidup. Umat ingin bilang Aisyah ini maksudnya saya ambil dari bahasa Arab. Maka boleh umat bilang al-Aisyah. Maksudnya apa? Umat ingin bilang al-Aisyah ini diambil dari kata Asya. Begitu. Terus bisa gak Ustadz? Kalau misal ya, Yani. Maaf Bu Yani, saya panggil Bu Yani. Saya pakai Al-Yani. Boleh gak? Ada yang tahu jawabannya? Atau Bima nama saya, Al-Bima. Boleh gak? Bisa. Bisa? Kan tadi ada. Emang diambil dari mana? Yani diambil dari mana bahasa Arab? Ada bahasa? Iya, nggak ada khususannya Ustaz. Nggak ada, makanya nggak bisa. Bisa. Nggak Jadi bisa. khusus nama Arab aja. Arab, biar Atau dia gimana? tahu ini diambil dari Oh, akar sesama. kata ini loh, gitu maksudnya. Paham? Dari PM gitu Ustaz ya. Maka umat boleh, misal nama, ini namanya ngambil dari nama Arab nih,
dari isim fa'il Kayak atau dari sahal apa? gitu Ustaz ya. Kenapa, Bu? Ustadz mau tanya. Kayak sahal, Iya. sahal itu kan Tahan dulu. mudah itu ya. Kalau albima, boleh gak albima? Enggak. bisa. Gak dong, boleh, kan ini bukan bukan nama nama Arab ya. Oh, iya. Ambil dari mana albima? Nggak ada ya. Baik, begitu Bu. Baik, gimana Bu Mista? Ustaz, Acaranya? mau tanya kalau Al Hasan gitu itu ada sinnya, ada tasdidnya. Nggak ada. Al-Hasanu. Kalau itu artinya Kalau ada apa tuh? tasdidnya malah nggak boleh pakai alif lam. Kenapa? Karena bukan diambil dari bahasa Arab nanti. Al-Hasanu. Nggak ada Al-Hasanu. Adanya Hasanu, sifat musyabbah. Kalau itu nggak ada artinya dong. Mana? Nggak ada. Kalau Nggak ada Al artinya. Hasan gitu nggak ada artinya. Al-Hasan nggak ada. Oh gitu. Kecuali kalau ibu panjangkan sinya Al-Hasan. Begitu ya. Oh iya, artinya apa? Boleh. Kalau Al-Hasan artinya orang yang selalu berbuat baik. Atau orang yang selalu berbuat baik. Yang ada padanya banyak kebaikan. Itu Al-Hasan. Karena ini Berarti bentuk. asal katanya sama ya. Hasan dari Beda. Hasana. Nanti sebenarnya di jilid 3 nih. Lebih kompleks Oh lagi. beda. Ya, tapi nggak tahu nih Baik. kita masuk jilid 3 nggak. Al-Hasan gini. Hasan ini biasa sifat musyabbah. Tapi kalau Al-Hasan itu bermakna mubalaghah Bu namanya Bu. Sangat baik gitu. Sama dengan kafir. Apa sih kafir? Kafir orang. Kafir. Tapi kalau kafar, ada di Al-Qur'an tuh, kafar gitu kan. Mubalaghah, sangat durhaka, sangat menentang tuh kafar. Nah, itu nanti dipelajari lagi gitu. Jadi luar biasa bahasa Arab tuh akar katanya bisa membentuk satu akar yang suatu mana yang banyak. Begitu Bu Mista. Iya, pan saya nyari di kamus kok. Ya nggak dapat Bu. Karena berkaitan dengan ilmu sorof. Sebuah mubalaghah. Berarti ilmunya ilmunya belum sampai. Iya belum sampai ya memang. Ada kita bentuk sendiri ini sama kayak isim tafdil. Isim tafdil kan pembentukan sendiri ya, isim tafdil. Kita nyari di Google juga nggak ketemu. Memang ini pembentukan sendiri ya. Ya, di Google atau di Translate Google di kamus kadang nggak dimunculkan. Kenapa? Karena ini pembentukan yang kita bisa bentuk sendiri gitu. Nanti ada rumus-rumusnya untuk membentuk begitu. Kafar, kemudian Hasan, Zarra dan sebagainya. Nanti ada pembentukan begitu. Wahhab, ya nama Allah apa? Al-Wahhab. Wahhab artinya yang selalu memberi. Kalau hanya wahib orang yang memberi atau seseorang yang memberi biasa saja. Tapi kalau Al-Wahhab berarti dibentuk dengan sama Al-Hasan, Al-Wahhab, Al-Fattah gitu ya. Berarti kalau Al-Fattah orang yang selalu membuka kebaikan. Al-Wahhab orang yang selalu memberi. Allah dinamakan Al-Wahhab. Ya karena Allah adalah zat yang senantiasa, Rabb yang senantiasa memberi makhluknya tanpa pamrih. Maksudnya Allah sesuai dengan maha kasih sayangan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba Wahhab. Maka jangan marah kalau dibilang Wahhabi, ya karena diambil dari nama Allah Wahhab. Maka takut, berarti kita orang yang dermawan, selalu memberi. Wahhabi. Ya ini diambil dari bahasa Arab. Baik, begitu bisa dipahami Ummahat? Ini alif lam dalam bahasa Arab. Ini ada 4. Bisa dipahami ya? Yang alif lam hil asal itu hanya ada pada nama-nama aja. Hanya ada pada nama. Tujuannya untuk mengetahui asal katanya ini dari apa, diambil dari bahasa Arab dan sebagainya. Baik, ini Ummahat terkait dengan alif lam ya. Dicatat ya, silakan ya. Insyaallah bisa di-screenshot dan sebagainya. Ini terkait dengan alif lam. Umat akan dapatkan ini banyak di dalam contoh-contoh dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, saya lanjutkan. Baik, kalau ada yang bertanya kenapa Al-Hasan dan Al-Husain kan nama orang udah ma'rifat, kok ada alif lamnya? Kita jawab aja, ini alif lam lil lamhil asal. Alif lam tujuannya bukan untuk ma'rifat, bukan istiqroqiyah, bukan jinsi, bukan. Untuk menunjukkan ini diambil dari bahasa Arab, dari akar kata sifat musyabbah. Al-Hasan. Al-Husain diambil dari bentuk isim tasgir. Al-Husain, Kutaib, dan sebagainya gitu ya. Sebagaimana umumnya pada pelajari itu. Umair, Unais, itu namanya isim tasgir. Diambil dari tasgir. Baik, dilanjutkan tafadhol Bu Yani sekarang.
Mudaris. Mudaris. Alakuma ikhwatun wa akhwatun. Jamil. Alakum ma ikhwatun wa akhwatun, terjemahkan. Apakah kalian berdua mempunyai saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan? Bagus, dilanjutkan. Naam, lana akhwani wa ukhtani. Bagus. Amal akhwani faya'malani fi maktabi sututin jawiyatin. Bagus sekali. Wa qad darasa fi ma'hadil lughati hadza qabla sanawatin. Nah, Wa ammal akhotani wa ammal ukhtani, kata wa ammal ukhtani fatadarusani fil madrasati tsanawiyati. bagus sekali. Kana lana ukhtani ukhroyani matata fisyogori. Bagus sekali. Matata fisigori, ahsan. Terjemahkan, Bu Yani silakan. Na'am lana akhwani wa ukhtani. Ya, kami memiliki 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Bagus sekali. Amal akhwani faya'malani, silakan. Amal akhwati yang 2 saudara Adapun laki-laki adapun yang adapun kedua saudara laki-laki ya. bekerja di kantor perusahaan penerbangan. Betul sekali. Adapun saudara laki-laki Dan- mereka berdua bekerja di kantor khutut jawiyah, di kantor penerbangan. Betul. Khutut itu diambil dari kata khotun, garis, jawiyah itu udara, garis perlintasan udara. Maksudnya apa? Penerbang. Nah, umahatnya faya amalani saya tanya sama Bu Yani, kenapa pakai fa, Bu? Fa itu fa sababnya mam kan? Jadi satu sama mam. Betul, karena ada amma, Pasangannya. maka khobarnya ditambahkan fa. Sudah pernah kita pelajari ya. Amal akhwani faya amalani, makanya pakai fa. Fi maktabi iya, terus Bu. Wa qad darasa fi ma'hadil lughati hadza qabla sanawatin. Wa qad darasa, dan sungguh mereka berdua belajar di ma'had bahasa ini 2 tahun yang lalu ya Ustaz ya? Bukan. Qabla sanawatin, beberapa tahun yang lalu. Oh, beberapa tahun yang lalu. Betul sekali. Karena sanawat jamak dari sana. Adapun Maaf berarti. Baik, tar dulu Mahat perhatikan wa qad darasa, di sini qad bertemu dengan fi'il madhi, ini bermakna taukid ya. Bermakna taukid, penguat. Wa qad darasa, dan sungguh mereka berdua telah belajar. Karena madhi. Fi ma'hadil lughati hadza, di ma'had bahasa ini, hadzanya taruh belakang ini ya. Karena ini berbentuk mudhof ilaih. Bukan fi hadza ma'hadil lughah, bukan. Fi ma'hadil lughati hadza. Ya, jadi badalnya tuh jadi hadza di sini. Dia kebalikan. Mudhof ilaih sama siapa Ustaz? Hah? Ini. Mudhof ilaih sama yang mana Ustaz? Ma'had sama lughah. Ma'had bahasa. Ma'had mudhof, al-lughah mudhof ilaih. Ya kan? Oh, ya. Terus Ya. kenapa hadanya ada di belakang mudhof ilaih Ustaz? Kenapa? Kenapa hadanya ada di belakang Iya. mudhof ilaih? Betul. Hadza kenapa di belakang mudhof ilaih? Karena ini badal dia. Dia sama seperti Ummahat ingin bilang gini nih. Ketika Ummahat ingin bilang hadzal kitabu. Apa arti hadzal kitabu? Kitab ini, betul kan? Nah, Ummahat kalau ingin bilang buku guru ini, itu gimana? Ummahat bukan bilang gini ya. Hadza kitabul mudarrisi
Mudarisil hadza. Nah, begitu. Benar. Bagus sekali. Karena kalau misalnya hadanya di depan, nanti jadi badal. Jadi, kalau hada kitabul mudarris, ini artinya jadi ini adalah buku guru. Kan begitu. Jadi, kalau saya mau buat buku guru ini, gimana caranya Ustaz? Satu-satunya cara, kita ubah hadanya jadi di belakang. Badalnya kebalikannya. Kalau untuk yang mudah pilih. Kitabul mudarrisi hada, ini belum sempurna nih. Buku guru ini jadidun, baru. Hadzal kitabu jadidun, buku ini baru. Jadi badal untuk isim yang berbentuk mudhaf ilaih itu isim isyarohnya kalau belakang. Kitabul mudarrisi hadza, gitu ya. Sama dengan dibalik dengan muannas, misalnya ummahat buat hadihi sayyarah, kalau pakai badal hadihi sayyarah, mobil ini. Tapi kalau diidhofahkan sayyaratul mudarrisi hadihi, mobil guru ini, begitu. Satu-satunya cara untuk membuat badal seperti itu yang tadi dengan alif lam, dalam bentuk mudhaf ilaih menggunakan isim isyarah ditaruh di belakang. Ini ungkapan gaya bahasa Arab begitu. Baik. Makanya di sini wa qad darasa fi ma'hadil lughati hadza qabla sanawat. Kita terjemahkan, dan sungguh mereka berdua telah belajar di ma'had bahasa ini, gitu ya. Di ma'had bahasa ini sebelum beberapa tahun, artinya beberapa tahun yang lalu. Sungguh sangat aneh kalau hadzanya taruh ini. Wa qad darasa fi hadza ma'hadil lughati. Sungguh mereka berdua telah belajar di sini, di ini adalah ma'had bahasa. Begitu jadinya. Makanya ditaruh belakang hadzanya agar jadi badal ya. Fi ma'hadil lughati hadza diterjemahkan, dan sungguh mereka berdua telah belajar di ma'had bahasa ini qabla sanawatin, beberapa tahun yang lalu. Dilanjutkan Bu Yani, masih Bu Yani. Wa malukhtani tadi belum selesai. Wa malukhtani fatadrusani kal madrasati sanawiyah. Wa amal utani, adapun kedua saudara perempuan akan belajar di madrasah SMP Ustaz ya. Sanawiyah, Di madrasah SMA. Sanawiyah. Oh, ini SMA. SMA. Kalau di Indonesia SMP, di Arab ya SMA. Kalau SMP-nya mutawassithah. Ini SMA. Mutawassithah ya. Ya. Adapun kedua saudara perempuan sedang belajar di SMA. Betul, mereka berdua sedang Di sekolah belajar SMA. di SMA, betul. Di sekolah SMA. Lanjut Bu. Kanat lana ukhtani ukhroyani matata fi sighari. Tadinya kami memiliki dua saudara perempuan yang lain. Bagus. Meninggal ketika kecil gitu. Betul sekali, sahih. Ibu taunya kanat tadi taunya ada mana tadinya atau sebelumnya dari mana? Ini kanat ini Ustaz. Betul, karena ada kanat. Menunjukkan lampau, betul. Kanat lana ukhtani. Isim kananya mana Bu Yani? Isim kananya. Kanat lana apa ya Ustaz ya? Isim kananya ikhtani. Ukhtani ya. Ya, ini lana sebagai khobarnya. Karena kana harus ada isim dan khobar. Khobar sibul jumlah. Iya. Ya. Khobar Makanya sibul kanat jumlah. pakai muannas. Kenapa? Karena ukhtani isinya muannas. Oh, enggak, kenapa sibul jumlah Ustaz khobarnya? Oh, lana. Oh iya, Lana. lana jar majrur ya Ustaz. Iya, kan jar majrur. Iya, Jar majrur kan khobar sibul jumlah. Ya. Ukhroyani sebagai apa ukhroyani? Naat Ustaz. Iya, naat dari Naatnya ukhtani. Betul, asalnya ukhro, kalau dua orang ukhroyani. Betul sekali. Kanat lana ukhtani ukhroyani, tadinya atau dulunya kami punya dua saudara perempuan yang lain. Matata, nama tata diambil dari kata apa tuh Bu? Matat ya Ustaz ya. Iya betul, dari Itu apa matat. namanya fi'il madi matat terus berdua ya. Betul. Jadi huma Hasan. muannas. Huma muannas, betul. Bagaimana Mat bilang zahabat? Zahabat gitu kan? Zahabat kalau muannasnya dua orang
Zahabata. Jahabata. Betul, jahabata. Nah, mata, rasanya kan tak akhirnya mata. Ada perempuan matat gitu kan, sukun. Kalau dua orang tinggal ditambahin alif jadi apa? Matata. 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 Betul, matata. Bagus sekali itu ya. Matata, mereka berdua telah mati. Ini kalau bahasa kita nggak sopan ya Bu ya, mati. Tapi dalam bahasa Arab ya begitu. nggak masalah. Ya disebut mata. Di bahasa kita aja ya, kalau masa orang bilang mati kayak kucing aja kan gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab memang sudah sering digunakan mata. Mata itu buat mati buat orang. Kanat lana ukhtani ukhroyan matata. Dulu kami punya dua saudara perempuan yang lain, matata, mereka berdua telah meninggal, telah mati maksudnya ya. Fisigori, sewaktu kecil, sigor. Kenapa Bu? Sigori, kenapa sigori? Sigori ini adalah masdar Bu. Masdar dari kata soguro. Soguro, yasguru, masdarnya apa? Sigor. Sama dengan kaburo, yakburu, mudorenya, masdarnya kibarun. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Perkataannya Nabi Ibrahim berdoa pada Allah. Alhamdulillahilladzi wahabali. Apa yang tahu artinya? Alhamdulillahi alladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Siapa bisa terjemahkan? Perkataan Nabi Ibrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kepada saya wahabali Ismail dan Ishak. Alal kibari? Turunan ya. Turunan yang besar apa ya? Bukan. Di saat saya dalam usia sudah besar, maksudnya sudah tua. Paham Ibu? Sigori itu waktu kecil. Kibari, alal kibaru maksudnya waktu sudah tua. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepadaku di saat usia aku sudah tua, alal kibari, Ismaila wa Ishaq. Kenapa Ismaila fathah? Ada yang tahu sebabnya? Maf'ulun bihi. Maf'ul bihi. Dari kata apa? Maf'ul bihi dari kata apa? Habli itu. Wahaba ini. Wahaba. Segala puji bagi Allah, Dia yang telah memberikan kepadaku di waktu aku sudah tua, yaitu memberikan padaku Ismail dan Ishak. Ya, padahal beliau sudah tua sekali. Ya, Masya Allah ya. Tapi dengan karunia Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan pada beliau keturunan Ismail dan Ishak. Yang secara medis kedokteran nggak mungkin bisa karena istrinya mandul. Kemudian beliau sudah tua Ibrahim. Tapi ternyata sesuai dengan kekuasaan Allah bisa seperti ini. Alal kibari Ismaila wa Ishaq. Baik itu arti sigor dan kibar. Sigor waktu kecil, kibar waktu besar. Waktu tua maksudnya. Baik, selanjutnya kita kembali lagi. Tadi belum selesai Bu Laila. Tafadhali Bu Laila. Nah, Ustaz. Al-mudarris. Fi ayyi kulliyati turidani an tadrusa ba'da dirasati al-lughatil arabiyyati. Bagus kan? Terjemahkan. Fi ayyi kulliyatin turidani an tadrusa ba'da dirasati al-lughatil arabiyyah. Pada kuliah yang mana? Pada fakultas Kamu akan di fakultas mana? Di fakultas mana? Di fakultas yang mana kamu akan belajar? Kamu ingin belajar setelah belajar bahasa Arab? Betul sekali. Di fakultas mana kalian berdua akan belajar
setelah belajar yang bahasa kedua. Arab. Tardusani, mana nunnya Bu? Kok nggak ada? Hah? Turidani antadrus. Kenapa nggak antar dusani? Kan musana kan? Karena ada an. Bagus sekali. Karena ada an, maka jadi mansub. Tanda mansub fi'il musanna apa Bu tanda mansubnya? Alif. Bukan. Bukan. Apa Ustaz? Tanda mansub fi'il musanna. Hasfunun ya. Hasfun nun. Hasfunun. Nunnya Oh, dibuang. dia buang. Iya, jadi kalau mat dapatkan Buang ada nunnya. fi'il musanna ya, bukan isi musanna. Kalau isi musanna iya marfunya pakai alif, majurnya pakai kasroh Alif. gitu. Tapi kalau fi'il musanna, kalau ada nun berarti marfu, pengganti domah. Tapi kalau nggak ada nun Hasfunun, berarti mansub, pengganti dari fathah, begitu ya Bu ya. Adaan mansub. Baik, di fakultas mana kalian ingin belajar setelah belajar bahasa Arab? Masih boleh lah dilanjutkan Bu. Al-Husain, uridu an adrusa bi kulliyati syari'ati ammal Hasanu fayuridu an yadrusa bi kulliyati al-Qur'anil Karim. Hasan. Uridu an adrusa bi kulliyati syari'ati ammal Hasanu fayuridu an yadrusa bi kulliyatil Qur'anil Karim. Terjemahkan. Saya akan belajar. Saya ingin belajar. Fakultas Syariah. Saya ingin belajar. Saya ingin belajar di Syariah Qur'an Syariah. Di jurusan Fakultas Syariah. Iya, di Fakultas Syariah. Adapun Hasan. Ya. Adapun Hasan akan belajar Fakultas Quran. Betul, dia ingin belajar. Dia ingin belajar di Fakultas Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an. Hasan fayuridu an yadusa bil kulliyatil Qur'anil Karim. Adapun Hasan dia ingin belajar di Fakultas Al-Qur'anul Karim. Cukup bolehlah barakallahu fi Hasanti. Ustaz. Ya, lanjut Bu Ami, silakan. Balik lagi. Atau Bu Antin, silakan Bu Antin, maaf Bu Antin, mungkin. Ya. Wafaqakumullah. Iya, wafaqakumullah. Bisa enggak? Wafaqakumullah. Iya, begitu ya. Wafaqakumullah. Apa Bu artinya coba tahu enggak? Wafaqakumullah. Apa ya? Wafaqa dari kata apa? Wafaqa dari kata apa? Maaf. Wafaqa fiilnya fiil apa ini? Mu'tal atau sahih? Ya mu'tal ya? Mu'tal, karena ada wawunya tuh. Mu'tal, ada wawu. Wafaqa. Wafaqa itu madi Bu, fiil madi. Mudorenya yuwaffiqu. Wafaqa mudorenya adalah yuwaffiqu. Ya Allah, maaf. Ini kok sini. Mudorenya yuwaffiqu. Taufik Ustaz. Hah? Apa artinya? Taufik itu ya, semoga Allah memberikan taufik itu Ustaz. Taufik, betul sekali. Yuwaffiqu. Semoga Allah Iya. taufik. Makanya saya mau sebutkan dulu nih. Wafaqa yuwaffiqu masdarnya taufik. Itu masdarnya. Yuwaffiqu masdarnya taufik. Taufik. Taufik itu artinya taufik Allah. Wafaqakumullah, semoga taufik Allah bersamamu. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Itu maksudnya. Wafaqakumullah. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Semoga taufik Allah senantiasa bersamamu. Kalau ke perempuan wafaqakillahu. Wafaqakallahu. Susah ya. Ya memang begitu intinya. Wafaqa, taufik, tidak taufik. Lanjut Bu Antin, silakan Bu Antin. Nuridu an nazhaba ilal muraqibi. Bagus. Nuridu an nazhaba ilal muraqibi. Terjemahkan. Saya ingin belajar di muraqibi apa Ustaz? Nazhaba, kami ingin pergi ke pengawas.
Ke Muraqib. pengawas. Kami ingin pergi ke pengawas. Kami ingin pergi ke pengawas. Lanjut Bu, dikit lagi selesaikan. Satu lagi. La tadhhaba, baca. La tashaba ilaihil ana fa innahu masghulun. Kalian jangan pergi kepadanya sekarang, sesungguhnya dia sedang sibuk. Betul, masgul itu sibuk kumahat. Kalau perempuan masgulah. La tadhhaba ilaihil ana fa innahu masgulun. Jangan kalian berdua pergi ke sana kepadanya sekarang. Fa innahu masgulun, karena sesungguhnya dia sedang sibuk. Terus yumkinukuma an tadhhaba ilaihi ba'da intihail hisab. Dibaca, maaf, Ibu yang baca, bukan saya, maaf. Silakan. Yumkinukuma an tashaba ilaihi ba'dan tihail hisati. Nah, artinya Kalian berdua bisa pergi kepadanya setelah pelajaran. iya, betul. Kalian berdua bisa, betul. Yumkin ini diartikan bisa. Kalian berdua mungkin bisa. Artinya bisa aja langsung. Yumkinukuma, kalian berdua bisa antar haba ilaihi, pergi ke sana kepadanya ba'dan tihal hissah. Ba'dan tihail hissah, setelah jam pelajaran selesai. Intiha itu selesai. Intaha, dia kata intaha selesai. Intiha hissah, setelah jam pelajaran selesai. Terakhir, idhabal ana, dibaca. Idhabal ana ilal maktabil wa khudal kutubal muqarrarata. Bagus sekali. Kalian berdua sekarang pergi ke perpustakaan dan kalian berdua mengambil buku-buku yang dibutuhkan. Buku-buku kurikulum. Buku-buku yang ditentukan dalam kurikulum. Itu muqarrarah. Maksudnya buku-buku yang ditentukan dalam belajar. Buku panduan bukan, Ustaz? Buku panduan, betul. Buku panduan, ahsan. Buku-buku panduan, betul. Muqarrar, buku yang sudah ditetapkan sebagai belajar. Buku panduan namanya, betul. Lebih tepat buku panduan. Ya, buku modul. Modul, betul. Modul. Muqarrar. Mufradnya kitabul muqarrar. Buku modul, buku panduan belajar. Ini yang sudah ditetapkan sebagai belajaran kita. Kita menggunakan kitab ini, berarti namanya kitabul muqarrar. Jamanya kutubul muqarrarah. Artinya kitab-kitab panduan. Buku yang jadi panduan dalam belajar. Itu arti dari kitab kutubul muqarrarah. Wa khuda, ini dua orang ya umahaca. Khuda, khud asalnya. Dua orang, laki-laki perempuan sama khuda. Khuzal kutubu. Kalau jamanya khuzu. Kalau jama muannas khudna. Baik, inilah umahat contoh-contoh dari pembentukan isim musanna dan juga fi'il musanna yang nanti akan kita kaji lebih jauh terkait dengan pembahasan ini. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya yang yang insya Allah akan perlu disampaikan pada kita di latihan-latihan berikutnya insya Allah ta'ala. Pelajaran kita baru sampai sini dulu, menerjemahkan dan membaca secara bersama. Nanti kemudian insya Allah di pekan depan kita akan masuk kepada latihan-latihannya. Namun sebelum itu nanti saya minta umat baca dulu dua orang ya. Satu sebagai mudari, satu sebagai muridnya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Tafadholna, silakan. Tafadholna. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, umahat ini latihan 1 terkait dengan percakapan. Silakan dijawab ya di PR buat umahat, buat murojaah di rumah terkait dengan percakapan yang tadi dibaca. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawab dari soal-soal berikut. Manil fatayan, ma asma'uhuma. Silakan umahat jawab. Ya, soal ini terkait dengan tadi percakapan yang umahat baca. Soalnya satu saja ya. Soalnya ini aja satu. Silakan dibaca dan kemudian ditulis ulang. Dijawab sesuai dengan konteks kalimat yang baru saja dibaca. Terkait latihan dan terkait dengan kaidah akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaAllah ta'ala. Demikian saja dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Yang benar semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sawabu minni wal khata'u. As-sawabu minallah wal khata'u minni. Wa aqulu lakunna jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna bihadzal muhadarah. Insyaallah naltaqi maratan ukhra fi liqa'il qadim bi idznillah ta'ala ila liqa wa ma'a salamah. Nahtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan wa fikum barakallahu.